Salam. Kita jumpa dalam program Renungan Suara dari Jurang yang Dalam, Klasis Timur Tengah Utara. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan bangun sebuah perenungan berdasarkan Lukas 15 ayat 20 di bawah tema Kasih Bapa Tiada Batas. Mari kita berdoa. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu. Ajar kami untuk kami setia pada jalan-jalan yang Engkau bukakan bagi kami. Dipermuliakanlah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, saya bacakan bagi kita Lukas pasal 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara-saudara, bagaimana rasa hati saudara tentang yang hilang dan ditemukan kembali? Barang yang hilang lalu ditemukan kembali. Uang yang hilang lalu ditemukan kembali. Anak yang hilang lalu ditemukan kembali. Rasanya bagaimana? Senang? Tapi tidak selamanya yang hilang ditemukan kembali itu menimbulkan rasa senang, menimbulkan rasa sukacita. Bisa ada rasa yang lain. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu saya sempat mengikuti sebuah acara live di televisi. Dan di sana ada seorang mantan pekerja seks komersial diwawancarai. Dan ada beberapa pertanyaan disodorkan kepadanya. Saya ingat ada 3 pertanyaan beruntun. Dan dia jawab semua pertanyaan itu. Ada yang bertanya begini, apakah orang tua dan keluarga mengetahui saudara dalam pekerjaanmu sebagai wanita malam? Dan dia menjawab, ya. Bahkan keluarga besar saya mengetahui kondisi saya itu. Pertanyaan lanjut, lalu apa tanggapan mereka? Dia juga menjawab walaupun dengan nada yang sedikit mulai turun. Orang tuaku, khususnya ibuku, dia marah. Dan dia tidak mau berkomunikasi dengan aku dalam bentuk apapun juga. Demikian pun keluarga besarku. Mereka marah karena mereka rasa bahwa aku telah mendatangkan aib bagi mereka. Tapi ada juga beberapa saudara dari komunitas keluarga. Mereka justru mendukung. Dan mereka mengatakan kepadaku untuk lanjutkan pekerjaan seperti itu. Karena menurut mereka pekerjaan itu mendatangkan pendapatan yang menjanjikan. Jawaban ini mungkin bisa kita analisa. Tapi kemudian wawancara dia lanjutkan lagi dengan pertanyaan ketiga. Apakah sekarang mereka sudah tahu bahwa saudara telah berhenti dengan pekerjaan itu? Dia langsung menjawab sudah. Tapi ada di antara mereka yang tidak mau menerima saya kembali. Saya sudah berupaya untuk menjelaskan, tapi mereka tidak mau menerima saya kembali. Dan ada juga anggota keluarga lain yang justru tetap menyuruh saya untuk kembali ke dunia itu lagi. Saudara-saudara, itu cuplikan yang bisa saya sampaikan ketika saya coba mengikuti atau saya sempat mengikuti siaran langsung itu. Dan disinilah kita temukan bahwa memang tidak selamanya ada kesediaan hati dalam menerima kembali orang-orang
yang pernah jatuh dalam kubangan dosa seperti itu. Kendati pun orang-orang itu sudah berusaha keras dan mau menata hidupnya kembali, tapi seolah-olah pintu masih tertutup bagi mereka. Saudara-saudara, ketika Yesus dalam perjalanan pelayanannya, dia pun bertemu dengan orang-orang yang merasa tidak pantas membuka akses pergaulan dengan para pendosa, seperti yang nampak pada sikap para Farisi, sikap ahli Taurat. Dan karena itu mereka tidak canggung untuk langsung memprotes sikap Yesus yang ditunjukkan Yesus terhadap para pendosa. Di dalam Lukas pasal 15 khususnya ayat 2 mencatat, demikian tertulis di dalam ayat yang kedua, Lukas 15, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara, ini adalah ungkapan ketidakpuasan mereka atas sikap Yesus yang seolah tidak tahu batas dalam pergaulan. Yesus yang bergaul dengan orang-orang yang menurut mereka tidak pantas untuk didekati. Bagi mereka, Yesus dengan sikapnya seperti itu adalah sikap yang berkompromi dengan dosa. Dan karena itu Yesus dinilai dalam sikap yang demikian itu akan memberi dampak yang luas, membuat orang tidak akan takut lagi dalam berbuat dosa. Dan bagaimana Yesus menanggapi hal-hal demikian? Di dalam pasal 15 mulai ayat 11 sampai ayat 32, itu adalah salah satu tanggapan Yesus. Dan menarik bahwa kali ini Yesus memberi tanggapan melalui tuturan kisah tentang ayah yang luar biasa. Dan melalui kisah yang tertutur di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, disitulah Yesus menggambarkan karakter Allah yang terbuka, yang bersedia datang untuk mencari, bertemu dan menerima, lalu menyambut manusia yang telah jatuh dalam dosa. Allah yang mempunyai kasih yang tidak terbatas. Dan kita ikuti kisah yang Yesus tuturkan itu, dibuka dengan gambaran yang sangat menyolok pada tokoh anak bungsu. Anak bungsu ini berusaha mendapatkan kebebasan. Karena itu dia pergi meninggalkan ayahnya dengan membawa hak warisannya. Dia hidup berfoya-foya untuk memuaskan diri. Dan kemudian dia juga jatuh dalam kemerosotan moral. Akibatnya sengsara melilit hingga menjadi penjaga babi, dan itu di mata orang Yahudi sesuatu yang sangat menjijikan. Tokoh si bungsu ini terhempas dalam kesendirian dan kelaparan. Yesus di sini dia menggambarkan sebuah kondisi hidup dalam dosa. Adalah sebuah kondisi yang menyengsarakan. Situasi anak bungsu ini benar-benar merosot. Alih-alih mencari kebebasan, justru dia kehilangan kebebasan. Karena dia menjadi pekerja di bawah seorang majikan. Bahkan juga tidak hanya kehilangan kebebasan, dia pun kehilangan martabat. Menjadi penjaga babi, dan makanan babi adalah pilihan baginya. Saudara-saudara, gambaran seperti ini cukup membuka fakta bahwa kehidupan dalam dosa sangat tidak nikmat. Kehidupan dalam dosa adalah hidup dalam keterhilangan, menderita, dan terpuruk. Namun, seperti sikap si bungsu di dalam kisah yang dituturkan Yesus itu, ternyata masih tersimpan rasa rindu untuk berada kembali di rumah
bapaknya. Dan demikianlah orang-orang berdosa. Sesungguhnya ada kerinduan untuk kembali ke kehidupan normal dan benar. Karena itu bagi Yesus mereka patut dikasihi, bukan ditolak. Dan si anak bungsu ini kemudian digambarkan dalam cerita Yesus itu, dalam hatinya yang rindu untuk kembali, dia ambil sikap. Kerinduan berada kembali di rumah ayahnya tidak tetap kerinduan. Dia bertindak. Dan ayat 20 mencatat hal itu dengan kalimat yang pendek, sederhana, tapi bisa kita mengerti. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Saudara-saudara, berapa banyak orang yang bisa menunjukkan sikap yang setara dengan si bungsu ini? Sadar akan keterpurukan, lalu mengambil sikap. Ada orang yang lebih memilih sikap sudah basah, mandi sekali. Akibatnya hanya akan ada pengeluhan di tengah-tengah kemerosotan dan keterpurukan hidup, tapi tidak ambil sikap untuk keluar, memulihkan dan memperbaiki keadaan. Saya pernah bertemu dengan seorang ayah yang memang masih muda, dan dia dikenal dengan satu pribadi yang tidak mudah untuk mengikuti teguran dan sapaan orang. Bahkan dia terkenal sebagai seorang pribadi yang mabuk-mabukan tiap hari. Dan setiap kali ada orang yang mengajaknya untuk melepaskan kebiasaannya itu, dia selalu menjawab dengan singkat, "Beta su tahu kalau beta ini di neraka nanti." Saudara-saudara, itu kisah kita, itu kenyataan kita. Dan kita lihat tentang bagaimana kisah yang Yesus tuturkan. Kisah yang Yesus paparkan itu memperlihatkan bahwa pintu selalu terbuka bagi orang yang mau kembali dan dipulihkan. Kekuatan kejahatan, kekuatan dosa tidak lebih kuat dari kekuatan kasih Sang Bapa di sorga. Dan karena itu kita simak bagaimana Yesus menuturkan cerita yang sederhana tapi indah. Ayat 20 juga dicatat, ketika anak itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Apakah dia telah melihat ayahnya? Cerita tidak membawa kita untuk hal itu. Tapi ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Sang ayah berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Tidak sampai di situ, sang ayah kemudian menobatkan dia sebagai yang tetap punya hak sebagai anak. Dan sang ayah buat pesta dan bersukacita. Tindakan seperti ini, saudara-saudara, hanya bisa dilakukan dari hati yang berbelas kasihan. Dan itulah hati Allah. Itulah hati Allah. Karena itu di dalam ayat 20 pun mencatat itu. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hati yang berbelas kasihan adalah hati yang selalu terbuka. Terbuka terhadap kembalinya orang-orang yang telah hilang. Hati yang tidak peduli akan dampak lain selain penerimaan kembali. Hati yang tidak takut pada reaksi yang protes atas penerimaan itu, dan itulah hati Allah. Saudara-saudara, dalam kisah tadi, sang ayah kemudian keluar dari rumah untuk datang mengajak sang sulung agar mau masuk dan menikmati sukacita bersama. Karena anak yang sulung tidak rela akan penerimaan kembali adiknya. Dia tidak rela. Dia ambil posisi di luar sukacita itu. Anak sulung itu protes karena kasih yang keterlaluan dari sang ayah. Kasih sang ayah
tidak hanya untuk si bungsu ternyata. Kasih sang ayah tidak hanya tumpah ruah terhadap si bungsu dan tidak habis di situ. Kasih ayah masih dilanjutkan dengan tuturan cerita dia keluar meninggalkan sukacita itu untuk mendapati sulungnya dan mengajak sulungnya masuk. Kasihnya terus mengalir dan mengalir untuk membasahi hati sang sulung agar bisa berbelas kasih pula. Kisah ini saudara-saudara memperhadapkan kepada kita. Bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kasih itu secukupnya. Kasih itu ada batas. Tapi bagi Yesus, kasih tidak boleh terbatas. Seperti kasih sang Bapa yang ada di sorga, kasihnya tak terbatas. Dan kalau saja kasih Allah terbatas, maka saya dan saudara-saudara tidak ada sekarang ini, tidak ada. Kita bersyukur kepada Allah atas kasih sayangnya yang abadi. Amin.